Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Jumpa kembali bersama Nining Arini dan kali ini kita akan membahas tentang normalisasi data. Cekidot. Apa sih artinya normalisasi data? Normalisasi data adalah mengatur ulang database, termasuk menghapus data yang terduplikasi, sehingga database terlihat lebih rapi dan konsisten, sehingga analis mampu menganalisis data dengan lebih efisien. Dalam pembelajaran machine learning dan data mining, proses normalisasi data ini dilakukan dengan mengubah nilai kolom numerik dalam dataset untuk menggunakan skala yang lebih umum. Salah satu tantangan yang ada pada database adalah adanya atribut dengan unit, rentang, dan skala yang berbeda. Seperti pada contoh berikut. Tabel berikut adalah data umur dan gaji, di mana umur ada di rentang 20 sampai 40 dan gaji ada di rentang 20.000 sampai 500.000. Nah, kalau kita perhatikan kedua kolom tersebut masing-masing memiliki skala dan rentang yang berbeda, yang berjauhan, sehingga ketika kita ingin menganalisis data tersebut, kita akan menormalisasinya sehingga rentang yang ada tidak terlalu tinggi. Setelah data dinormalisasi dengan metode tertentu, kita lihat bahwa umur, gaji, ternyata masing-masing rentangnya memiliki rentang yang lebih kecil, yaitu berjarak antara 0 sampai dengan 1. Sehingga ini memudahkan para analis untuk menganalisis data karena data sudah normal. Menerapkan algoritma data mining ataupun machine learning pada data dengan rentang yang drastis, ini dapat memberikan hasil yang kurang akurat. Karena itu, dibutuhkan proses normalisasi data. Adapun tujuan dari normalisasi data itu untuk menghilangkan redundansi data atau pengulangan dan menstandarisasi informasi untuk alur kerja data yang lebih baik. Apa sih yang kita lakukan saat menormalisasi data? Jadi menormalisasi data itu kita menskalakan data suatu atribut sehingga skalanya itu berada dalam rentang yang lebih kecil. Misalnya berkisar dari -1 hingga 1 atau 0 hingga 1. Nah, rentang yang kecil inilah biasanya digunakan dalam algoritma klasifikasi. Jadi, apa saja manfaat kita menormalisasi data? Pertama, penerapan algoritma data mining menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, algoritma data mining menjadi lebih efektif dan efisien. Ketiga, data dapat diekstraksi dari database dengan lebih cepat. Dan terakhir, keempat, data yang sudah dinormalisasi memungkinkan untuk dianalisis dengan metode tertentu. Terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk menormalisasi data, yaitu yang pertama adalah decimal scaling, kemudian yang kedua dengan rumus min-max, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus z-score. Baik, kita membahas metode yang pertama, yaitu decimal scaling, di mana rumusnya adalah V aksen sama dengan V per 10 pangkat C. Di mana V aksen ini adalah data setelah dinormalisasi, kemudian V-nya adalah data asal atau data sebelum dinormalisasi, dan 10 pangkat I ini adalah 10 dipangkatkan bilangan bulat terkecil, sehingga
nilai maksimum untuk V aksen itu kurang dari 1 atau berada pada rentang 0 sampai 1. Untuk lebih jelasnya kita belajar dari contoh tabel berikut. Pada tabel tersebut terdapat 9 buah data. Nah, data tersebut berada pada angka ribuan atau artinya memiliki 4 digit ya. Nah, itu sebagai original datanya. Nah, ini kan memiliki range yang besar ya, dari data tertinggi kemudian sampai data terendahnya juga. Nah, ini memiliki range dalam ribuan. Nah, untuk agar data tersebut bisa menjadi normal, kita ubah menjadi desimal. Artinya kita ubah data tersebut menjadi data baru yang nilainya kurang dari 1. Kembali ke original data, bahwa data tersebut dalam keadaan ribuan atau artinya memiliki 4 digit, sehingga kita tentukan nilai J-nya sama dengan 4. Artinya data tersebut semuanya kita bagi dengan 10 pangkat 4. Jadi misalnya data yang pertama 2598 kita bagi 10.000 sehingga menjadi 0,02598. Begitu juga data kedua sampai data terakhir, semua dibagi 10 pangkat 4 sehingga diperoleh data yang baru sebagai V aksen sudah dalam skala desimal. Metode yang kedua untuk normalisasi data, kita gunakan rumus min-max, di mana rumus tersebut adalah V aksen sama dengan V dikurang min A dibagi max A dikurang min A kali new max A dikurang new min A ditambah new min A. Jadi V aksen ini sebagai data baru setelah normalisasi, kemudian V adalah nilai data originalnya, dikurangi min A itu adalah nilai minimum dari data atau nilai terkecil data, max A adalah nilai terbesar data, kemudian yang dimaksud dengan new max A itu adalah nilai maksimal setelah dinormalisasi, dan new min A adalah nilai minimal data setelah dinormalisasi. Artinya yang kita inginkan kan range-nya berkisar dari 0 sampai dengan 1, sehingga nilai max A, new max A-nya sama dengan 1 dan nilai new min A-nya sama dengan 0. Baik, kita belajar dari studi kasus agar lebih mudah memahami penggunaan metode rumus min-max tersebut ya. Berikut adalah data di mana terdiri dari 5 buah data dengan data originalnya yaitu 200, 300 sampai data kelima itu 1000. Berdasarkan data tersebut, kita tentukan min A. Min A itu data terendah yaitu 200, kemudian max A yaitu data tertinggi yaitu 1000, dan kita sudah menentukan new max A-nya sama dengan 1 dan new min A-nya sama dengan 0. Ini sesuai dengan rentang yang kita inginkan setelah normalisasi itu berada pada kisaran 0 sampai dengan 1. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus ya. Tadi sudah kita identifikasi yang diketahuinya apa saja. Jadi masukkan di mana untuk data yang pertama, original datanya 200. Nah, kita ingin mencari berapa nilai setelah dinormalisasi. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti 200 dikurang 200
dibagi 1000 dikurang 200 dikali 1 dikurang 0 ditambah 0. Nah, ini menghasilkan hasil perhitungannya sama dengan 0, sehingga V aksennya sama dengan 0. Begitu juga dilakukan hal yang sama terhadap data yang kedua, ketiga, sampai dengan data terakhir ya, yaitu pada data terakhir original datanya 1000 dikurangi nilai minimalnya 200 dibagi 1000 dikurang 200 dikali 1 kurang 0 ditambah 0. Hasil perhitungannya sama dengan 1. Perhitungan silakan bisa dibantu dengan menggunakan Excel ya, agar mendapatkan hasil dalam waktu yang lebih cepat. Sehingga kita peroleh data baru yang sudah dinormalisasi sebagai V aksen, di mana 200 menjadi 0, 300 menjadi 0,125, 400 menjadi 0,25, 600 menjadi 0,5, dan 1000 menjadi 1. Sehingga kita mendapatkan data V aksen, ini rentangnya sudah lebih minim ya. Jadi data tersebut berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Metode yang ketiga untuk menormalisasi data, kita gunakan rumus Z-score. Rumus Z-score ini adalah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Artinya X ini adalah data originalnya atau data asal, kemudian mu ini sebagai min, nilai rata-rata ya, dibagi dengan sigma, yaitu standar deviasi. Untuk mencari nilai min atau rata-rata atau sama dengan mu, kita gunakan rumus sigma ni xi dibagi n, artinya jumlah data dibagi banyaknya data. Lalu mencari standar deviasi digunakan rumus sigma ni sama dengan 1 xi dikurangi x kuadrat dibagi n. Ini diakarkan ya. Kemudian baru masuk setelah ketemu nilai min, nilai standar deviasi, baru masuk ke rumus Z-score tersebut. Nah, tabel berikut ini merupakan contoh data yang ingin kita rubah atau kita normalisasi dengan metode Z-score. Di sini diketahui sudah dihitung ya nilai min-nya sebesar 57,5 dan standar deviasinya 25,78. Bagaimana menentukan Z-score-nya? Pada tabel tersebut juga sudah mencantumkan berapa nilai Z-score atau nilai V aksen atau nilai data yang sudah dinormalisasi. Jadi pertanyaannya, bagaimana menentukan nilai Z-score tersebut? Kita akan bantu menentukan nilai Z-score menggunakan Excel ya, agar mudah dan cepat. Terlebih dahulu kita input data pada kolom Excel ya. Di sini saya menempatkan data pada kolom mulai dari B, kemudian baris pertama atau sel B1, terus ke bawah ya, kemudian kita menentukan nilai min atau nilai rata-rata. Saya menempatkan mencari nilai min itu pada kolom B14. Nah, jadi kursornya tempatkan pada kolom yang kita tuju ya, tidak harus di B14. Kemudian ketik sama dengan average B2 hingga B11. Nah, B2 hingga B11 ini bisa di slash sel yang akan kita hitung datanya mulai dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian ketik enter. Jadi jika Anda menuliskannya atau menghitungnya di kolom yang berbeda, berarti
Silahkan tempatkan kursor pada kolom yang Anda tempatkan tersebut. Setelah di-enter, maka akan muncul hasil perhitungan nilai min, yaitu sebesar 57,7. Selanjutnya, kita menghitung nilai standar deviasi ya. Saya posisikan kursor pada kolom B13. Nah, pada kolom yang dituju, yang sudah kita tentukan, silakan ketik sama dengan stdev.p kurung B2 sampai B11 ya, atau menentukan B2 sampai B11-nya Anda tinggal men-slash data yang akan dihitung nilai standar deviasinya. Setelah di-enter, maka akan muncul nilai standar deviasinya, diperoleh hasil 25,78. Kita sudah peroleh nilai min, yaitu 57,7 dan standar deviasi 25,78. Baru kita menghitung nilai z-score. Nah, tempatkan pada kolom setelah data original. Di sini saya tempatkan di kolom C ya. Di kolom C pada C kedua atau baris kedua. Nah, silahkan ketik sama dengan B2 dikurangi 57,7 di dalam kurung, kemudian dibagi 25,78. Lalu di-enter. Jadi itu sebagai formulanya ya. Ke bawahnya Anda tinggal men-slash aja. Jadi baris-baris di bawahnya akan mengikuti formula yang sudah kita masukkan. Sehingga langsung diperoleh nilainya sebagai nilai z-score. Selesai. Sehingga kita sudah menemukan atau sudah mengkonversi data original tersebut menjadi data yang sudah dinormalisasi. Data yang ini yang sudah dinormalisasi sudah siap untuk dianalisis dengan teknik tertentu sehingga data sudah lebih mudah untuk dianalisis. Demikian proses normalisasi data, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dan jika ada pertanyaan silakan disampaikan pada kolom komentar. Tidak lupa untuk mengklik like dan subscribe-nya dan juga men-share ilmu ini. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.